berkaitan dengan di antara keutamaan tauhid bagian yang ketiga. Dalam kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bi ghairi hisab. Bi ghairi hisab. Barang siapa merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya, niscaya dia akan masuk surga tanpa hisab. Dari judulnya sudah tergambar bahwasanya apa yang akan dibahas merupakan yang mana penulis sendiri menyebutkan barang siapa yang merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya, dakhalal jannah, pasti akan masuk surga. Bahkan penulis tidak mengatakan insyaallah dakhalal jannah, insyaallah akan masuk surga, tidak. Karena ini merupakan hukum yang pasti bahwasanya orang yang merealisasikan tauhid dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sebenar-benarnya, maka pasti dia akan masuk surga. Tentunya banyak dalil yang menyebutkan bahwasanya orang yang mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya pasti akan masuk surga. Di antaranya disebutkan di sini dalam surat An-Nahl ayat 120. Allah Ta'ala berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Kemudian disebutkan dalam ayat yang lainnya, waladina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang tidak berbuat syirik sama sekali kepada Rabb mereka. Dan intinya orang-orang yang mentauhidkan Allah SWT dengan sebenar-benarnya, niscaya mereka akan masuk surga tanpa hisab, seperti halnya Nabi Ibrahim yang disebutkan di dalam ayat ini. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sungguhnya Ibrahim adalah umat yang taat kepada Allah, lagi lurus, dan dia tidak termasuk di antara orang-orang yang berbuat syirik. Kaitannya merealisasikan tauhid dengan sesungguhnya, dengan sebenar-benarnya, maka manusia memiliki keteladanan yang baik dari Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim waladina ma'ah. Sungguh telah ada bagi kalian suri teladan yang baik pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya. Artinya apa? Nabi Ibrahim merupakan panutan. Makanya di sini disebutkan inna Ibrahim kana ummatan. Ummah disebutkan oleh para ulama di antara tafsirannya adalah imam, merupakan teladan bagi seluruh manusia. Ummah, kenapa disebut ummah? Inna Ibrahim kana ummatan. Sungguhnya Ibrahim, beliau adalah seorang umat. Umat di sini maksudnya adalah imam, merupakan suri tauladan. Dan ada ulama yang mengatakan Nabi Ibrahim disebut dengan umat karena beliau biarpun sendirian, akan tapi dia seperti sekelompok orang yang banyak, atau disebut dengan jamaah. Biarpun sendirian, akan tapi beliau adalah jamaah, seperti halnya kumpulan orang banyak. Atau ada yang mengatakan biarpun dia sendirian, akan tapi hakikatnya dia tidak bersendirian di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarpun di zamannya waktu itu Nabi Ibrahim menyendiri, dalam artian sendirian, termasuk orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala, yang mana beliau dikelilingi oleh orang-orang yang banyak berbuat kesyirikan. Jadi di sini penulis menyebutkan barang siapa yang merealisasikan tauhid dengan sesungguhnya, niscaya dia akan masuk surga tanpa hisab. Kemudian disebutkan dalil di antaranya adalah
tentang bagaimana Nabi Ibrahim dipuji oleh Allah SWT, bahwasanya beliau adalah beliau adalah qanitan lillah, hanifan, dan beliau tidak termasuk dari orang-orang yang berbuat syirik, walam yakum minal musyrikin. Maka para ulama mengatakan di antara manusia yang akan masuk tanpa melalui hisab, tanpa melalui azab, tentunya tanpa dihisab berarti tidak diazab, tidak disiksa, tidak dihisab berarti tidak dihitung amal perbuatan baik buruknya, langsung masuk surga, adalah Nabi Ibrahim diantaranya, dan termasuk nabi-nabi yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini, para ulama mengatakan orang yang merealisasikan tauhid dengan sesungguhnya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Di antara contohnya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan para ulama mengatakan tentunya barang siapa ingin merealisasikan tauhid dengan sesungguhnya, dengan sebenar-benarnya, maka tentunya mereka memenuhi persyaratannya. Di antara syarat supaya orang bisa merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya adalah yang pertama, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan adanya ilmu. Al-ilmu. Karena tidak mungkin seorang itu bisa merealisasikan sesuatu tanpa adanya pemahaman di belakangnya. Maka orang yang pengen merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya, maka dia mesti memiliki landasan ilmu yang cukup. Baik, dalam Al-Quran disebutkan fa'alam anahu la ilaha illallah. Dalam surat Muhammad ayat 19 Allah Ta'ala berfirman, maka ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang hak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Kalimat fa'lam maksudnya adalah berilmulah terlebih dahulu, atau ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang hak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Kalimat ketahuilah mengindikasikan mesti adanya pemahaman, mesti adanya ilmu sebelum orang tersebut benar-benar diakui telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, orang yang merealisasikan tauhid dengan sebenarnya, maka dia mesti berilmu. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan orang yang tentunya sangat paham bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Al-Quran disebutkan walaqad ataina Ibrahim rusdahu. Dalam surat Al-Anbiya ayat 51 Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh kami telah memberikan kepada Ibrahim petunjuknya. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam terlahir dalam kondisi di atas fitrahnya. Kullu bani adama kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak terlahir di atas fitrahnya, yaitu fitrah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitrah mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Dan Nabi Ibrahim termasuk orang yang terjaga fitrahnya. Dan kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan petunjuk dari Allah SWT sehingga lurus di atas fitrahnya, kemudian menguatkan ketauhidannya dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama mengatakan tidak benar dikatakan Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan ketika melihat bulan, inilah Tuhanku, kemudian bulan hilang. Tidak mungkin Tuhanku hilang. Ketika melihat bintang, inilah Tuhanku, kemudian bintang hilang, enggak mungkin Tuhanku hilang. Kemudian melihat matahari dan seterusnya. Para ulama mengatakan itu sedang dalam rangka berdebat dengan kaumnya. Ingin buktikan bahwasanya Tuhan itu tidak seperti halnya makhluk yang tampak di langit, seperti halnya adanya bintang, adanya bulan, adanya matahari dan seterusnya. Akan tapi Tuhan tidak adalah yang menciptakan itu semuanya. Itulah yang layak dituhankan, disebut dengan Tuhan dan layak untuk diibadahi. Misalnya apa? Merealisasikan tauhid dengan sebenarnya, mesti yang pertama adanya ilmu. Kemudian yang kedua, al-i'tiqad, memiliki keyakinan. Memiliki keyakinan. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab.
Dalam surat ayat 5, orang-orang kafir, orang musyrik, mereka mengingkari ketika apa? Para nabi mendakwahkan bahwasanya tidak ada ilah yang hak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah SWT. Maka mereka mengatakan, apakah dia telah menjadikan ilah-ilah tersebut sebagai ilah yang satu? Apakah dia pengen merubah keyakinan kita bahwasanya apa? Tuhan-Tuhan yang lainnya itu hilang semuanya, tidak dianggap sebagai Tuhan dan cukup hanya satu Tuhan saja. Maka sebaliknya orang yang beriman, mereka yakin bahwasanya tidak ada ilah yang hak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak berbilang, Tuhan tidak berbilang. Selain Allah maka tidak layak dijadikan ilah, tidak layak dijadikan Tuhan. Jadi orang yang pengen merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya, maka dia mesti al-i'tiqad, memiliki keyakinan yang kuat perihal tauhid. Dan keyakinan yang kuat tentunya apa? Dibarengi dengan adanya ilmu. Jangan sampai seperti orang-orang kafir atau orang musyrik sama mengatakan inna hadzal syai'un ujab. Ini merupakan perkara yang sangat mengherankan. Ketika dikatakan Tuhan kita hanya satu, mereka heran. Mereka tidak yakin kalau Tuhan hanya satu. Karena terkadang mereka membandingkan Tuhannya dengan manusia, mungkin seperti itu. Manusia saja yang begitu banyak tidak bisa banyak berbuat, apalagi ketika Tuhannya satu, mengurusi alam semesta ini. Pikir mereka demikian. Akan tapi tentunya apa? Kalau kita berbicara tentang Tuhan, tentunya Tuhan adalah maha segala-galanya. Kemudian yang ketiga adalah al-inqiyad, adanya ketundukan. Kalau ingin merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya, maka mesti adanya sifat tunduk kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pastinya dia akan tunduk. Dengan semua perintah Allah taala dia akan patuhi, dan dengan semua larangan Allah Subhanahu wa taala maka akan dia jauhi. Lain disebutkan dalam Al-Quran, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah la yastakbirun. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Di dalam Al-Quran disebutkan orang kafir, sungguhnya mereka apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, mereka menyombongkan diri. Artinya apa? Tidak mau patuh, tidak mau tunduk. Sebaliknya orang yang beriman, mereka adalah orang yang ketika dikatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, mereka tunduk. Mereka mengakui, dan berarti mereka siap memposisikan diri sebagai hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang siap disuruh-suruh dan siap menghadapi larangan. Ketika diperintah maka akan mengerjakannya, dan ketika dilarang pasti dia berusaha akan meninggalkannya. Lainnya. Nah, orang yang benar-benar merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya, di antara qudwah untuk manusia, toladan untuk manusia tidak adalah Nabi Ibrahim. Makanya disebutkan Nabi Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan. Ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim merupakan umat, biarpun sendirian tapi disebut dengan umat. Maknanya jamaah, biarpun sendiri tapi dia nilainya seperti orang banyak. Kemudian ada yang mengatakan ummah itu maksudnya adalah imam, tauladan yang mesti diikuti, karena beliau merupakan rasul yang mulia dan termasuk salah satu dari ulul azmi, orang yang memiliki kesemangatan yang tinggi dalam mendakwahkan tauhid. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, dan hendaklah engkau bersabar sebagaimana ulul azmi dari para rasul, mereka telah bersabar di dalam mendakwahkan tauhid. Dan ulul azmi para ulama mengatakan ada 5, di antara adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Lain. Berarti kalau ingin masuk surga tanpa hisab, maka berusaha untuk mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Yang mana Nabi Ibrahim memiliki banyak istimewaan, disebut sebagai ummah. Berarti kita mesti mengikuti jejaknya, mengikuti keyakinannya, mengikuti perilakunya. Kemudian beliau juga qanitan lillah, orang yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah orang yang selalu beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu qanitan, makna dari qanit. Orang yang senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa beribadah kepadanya. Dan beliau terus saja beribadah dalam setiap keadaan. Beliau selalu beribadah dalam setiap keadaan. Karena manusia itu kondisinya kadang berubah-ubah. Ketika apa? Keadaannya berubah-ubah. Terkadang ketika sedang sehat semangat ibadahnya, ketika sedang sakit melemah ibadahnya. Tapi tidak berlaku bagi Nabi Ulul Azmi, termasuk Nabi Ibrahim. Beliau dalam semua keadaan selalu beribadah kepada Allah Ta'ala, selalu taat kepada Allah SWT. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW selalu berzikir kepada Allah Ta'ala, selalu mengingat Allah SWT dalam semua keadaannya. Karena Nabi SAW yadkurullaha fi kulli ahyani. Nabi SAW selalu mengingat Allah dalam semua keadaannya. Begitu juga Nabi Ibrahim selalu beribadah kepada Allah SWT dalam setiap keadaannya. Dawamut ta'ah wal istimrar fiha ala kulli hal. Bahwa muti'ullah sabitun ala ta'atih. Terus saja mentaati Allah dan kokoh di dalam pendiriannya, yaitu untuk mengesahkan Allah SWT, untuk mentaati Allah SWT di dalam kesehariannya. Nah ini qanitan lillah. Nabi Ibrahim itu qanit, orang yang selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mentaatkan Allah di antara cirinya seperti itu, seperti Nabi Ibrahim, selalu taat kepada Allah SWT, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua keadaan. Maka nantinya layak baginya masuk surga tanpa hisab. Dan kalau kita mempelajari bagaimana sejarah Nabi Ibrahim, tentunya apa? Kita akan dapati Nabi Ibrahim itu memang manusia pilihan, manusia yang tidak ada bandingannya. Yang mana disebutkan oleh para ulama, beliau itu berdakwah sendirian. Kemudian dakwahnya tersebut sangat bertentangan dengan kebiasaan masyarakatnya. Beliau sendirian, manusia yang mentauhidkan Allah SWT. Sedangkan orang yang hidup di sekitarnya semuanya, termasuk keluarganya, bapaknya, itu dalam kondisi mensekutukan Allah SWT, yang mana syirik sangat bertentangan dengan tauhid. Itu Nabi Ibrahim. Sendirian akan tapi kokoh. Makanya bisa dijadikan sebagai teladan. Bayangkan sendirian di lingkungannya tanpa ada teman yang sama-sama memiliki keyakinan tauhid. Bahkan bapaknya Azar malah justru termasuk orang yang sangat bertentangan keyakinan dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim seorang nabi, dan bapaknya Azar justru orang yang suka membuat berhala untuk disembah oleh manusia. Nabi Ibrahim memiliki bapak seorang pemahat patung. Anaknya yang mengingkari, bapaknya yang bikin berhalanya. Itu kan luar biasa, sangat berat. Dan Nabi Ibrahim tentunya sangat mengingkari itu. Makanya Nabi Ibrahim berusaha mendakwahi kaumnya dengan mengatakan, ata'buduna ma tanhitun, apa kalian beribadah kepada benda yang kalian pahat sendiri, benda yang kalian bikin sendiri, kemudian dituhankan sendiri. Tentunya ini merupakan perkara yang sangat bertentangan dengan fitrah manusia. Masa manusia membuat Tuhannya sendiri, memahat sendiri, kemudian setelah jadi dituhankan sendiri.
Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Nabi Ibrahim mengatakan, dan Allah lah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Maka jawaban kaumnya sama seperti kaum-kaum yang lain. Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Mereka mengatakan kami mendapati nenek moyang kami, orang tua kami dalam kondisi seperti demikian. Artinya apa? Beribadah kepada berhala. Dan mereka hanya sekedar mengikuti saja. Taklid buta. Asal mengekor kepada tradisi nenek moyang, tradisi orang tua. Dan ini banyak terjadi. Tradisi justru apa? Bertentangan dengan syariat. Tradisi menjadi penentang bagi syariat. Ini sudah sunnatullah. Dan Allah tunjukkan melalui firman-Nya bagaimana kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hidup berapa abad dari zaman sekarang. Sudah terjadi yang namanya kesyirikan, dan kesyirikan merupakan ajaran turun-temurun dari nenek moyang manusia. Dan semenjak zamannya Nabi Nuh. Dan sampai sekarang kesyirikan sama. Dalilnya mereka mengikuti tradisi nenek moyang. Maka sama, di zaman sekarang pun demikian. Ada kesyirikan, dalilnya apa? Ini budaya, ini tradisi yang tidak mungkin mudah untuk ditinggalkan. Nah ini. Maka Nabi Ibrahim pun berusaha untuk mendakwai mereka, menyadarkan mereka, dengan mengajak mereka supaya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan beribadah kepada berhala. Yang tentunya berhala tidak mungkin bisa mendengar perkataan manusia. Apalagi merealisasikan apa yang diminta oleh manusia. Makanya Nabi Ibrahim berusaha untuk apa? Mendakwahi kaumnya. Dengan berusaha menyadarkan mereka dan mengatakan, hal yasma'unakum ittad'un. Apakah berhala kalian itu mendengar doa-doa kalian? Au yanfa'unakum au yadurruna, atau apakah berhala-berhala tersebut bisa memberikan manfaat kepada kalian atau bisa memberikan madarat? Ini dalam rangka apa? Menyadarkan pemahaman yang menyimpang dari kaumnya. Ini Nabi Ibrahim, orang yang luar biasa, orang yang bisa menjadikan qudwah. Pelajarannya agar kita hendaklah bersabar di atas tauhid. Karena apa? Tauhid terkadang bertentangan sekali dengan keyakinan orang-orang kebanyakan. Dan sampai-sampai kaumnya itu tidak menyangka kalau Ibrahim menentang keyakinan mereka. Artinya apa? Saking begitu dianggap lumrahnya. Kesyirikan dianggap apa? Sesuatu yang sudah lumrah. Gak mungkin ada yang mengingkari. Karena saking banyaknya pengikutnya. Ini pun terjadi kepada apa? Nabi Ibrahim. Sampai-sampai kaumnya mengatakan, aji'tana bil haq am anta minal la'ibin. Apakah engkau benar-benar mengatakan demikian atau engkau hanya bersenda gurau saja? Artinya apa? Berani-beraninya engkau wahai Ibrahim menentang keyakinan kami, yang mana jumlah kamu sangat sedikit, yaitu sendirian. Nah ini orang yang pengen masuk surga tanpa hisab, ya seperti itu. Berusaha merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya, biarpun tantangannya berat. Dan keduanya contohnya adalah Nabi Ibrahim. Biarpun sendirian, akan tapi beliau kokoh di atas tauhidnya, tidak pantang menyerah. Biarpun lingkungan sangat bertentangan dengan keyakinannya. Dan seterusnya, tentunya kisah tersebut
yaitu bagaimana dakwah Nabi Ibrahim kepada kaumnya, sudah banyak yang paham. Bagaimana Nabi Ibrahim mendakwahi kaumnya, kemudian setelah itu kaumnya mengingkarinya, maka Nabi Ibrahim pun tidak putus akalnya, tidak kehabisan akal. Maka ketika kaumnya berusaha menuhankan Tuhannya tersebut di suatu daerah, ada acara, maka Nabi Ibrahim berusaha untuk menghancurkan berhala-berhalanya. Kaumnya disebutkan ada kegiatan pemujaan di luar kampungnya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berusaha untuk memberikan siasat, ya, bersiasat kepada kaumnya. Beliau tidak ikut dengan acara tersebut. Kemudian ketika ditanya kenapa tidak ikut, beliau mengatakan saya sedang sakit. Kemudian setelah itu apa? Nabi Ibrahim mendatangi berhala-berhala yang ditinggalkan oleh kaumnya dan dihancurkanlah berhala-berhala tersebut dan disisakan satu berhala yang paling besar lain. Kemudian ketika kaumnya heran siapa yang berani melakukan ini, maka diberitahu oleh seorang, ada pemuda yang mengingkari Tuhan-Tuhan kita, namanya Ibrahim. Kemudian didatangkan, setelah didatangkan Nabi Ibrahim malah menjawab, coba tanyakan kepada berhala yang paling besar, yang tidak hancur. Dan menurut para ulama, Nabi Ibrahim menggantungkan kapaknya di berhala besar tersebut. Tentunya ini dalam rangka apa? Nabi Ibrahim ingin menyadarkan kaumnya supaya mereka berpikir tidak mungkin benda yang tidak bisa bergerak, tidak bisa mendengar, layak disebut Tuhan. Maka ya kalau di kita tidak mungkinlah yang namanya jimat, cincin bisa menolong manusia. Tidak mungkin keris, benda mati bisa memberikan apa? Segala yang diinginkan oleh manusia. Ini bisa dikiaskan ke hal yang demikian. Jadi berhala itu banyak, bisa berupa patung dan seterusnya. Kalau zaman sekarang bisa berupa jimat. Itu berhala. Maka Nabi Ibrahim berusaha menyadarkan kaumnya dan kemudian ditentang keras oleh kaumnya. Kaumnya tentunya ada di antara mereka yang masih lurus fitrahnya. Akan tapi karena taklid butanya dan karena apa? Sudah mendarah daging kesyirikan tersebut, mereka pun tidak terima, apalagi bagi pemimpinnya. Pemimpinnya terkadang merasa diuntungkan dengan budaya-budaya syirik tersebut. Adanya acara, kemudian ada penghasilan dari acara tersebut, ada pemasukan dan seterusnya. Akhirnya mereka merasa berat, sudah merasa nikmat dengan budaya tersebut. Maka ketika pengen dihilangkan, tentunya ini apa? Berisiko besar untuk mereka. Akhirnya mereka mati-matian menentang dakwah tauhid. Sampai Nabi Ibrahim saja, seorang nabi, mau dihukum dengan hukuman yang sangat berat. Yaitu apa? Dibuatkan undukan kayu bakar yang begitu tinggi. Kemudian dinyalakan api. Kemudian Nabi Ibrahim dilemparkan ke tengah api tersebut. Dibakar kalau bisa sampai benar-benar hancur jadi debu. Itu pengennya penguasa yang dolim di zaman tersebut, di negeri Babilonia. Kalau sekarang berarti di Irak, ya. Babilonia itu dulunya di Irak. Lah itu resiko orang yang mendakwahkan tauhid sampai seperti itu, berat. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim sampai mau dibakar hidup. Akan tapi tentunya orang yang mentauhidkan Allah SWT, apalagi seorang nabi yang merupakan kasih Allah SWT, tentunya Allah akan menolong nabinya. Maka Allah pun berfirman kepada api, ya narukuni bardan ala wasalaman ala Ibrahim, wahai api, jadikanlah kamu dingin dan berikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak terbakar sama sekali. Dan waktu itu Nabi Ibrahim sudah pasrah.
dan mengucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah, hasbi Allah wa ni'mal wakil, dan dia adalah sebaik-baik penolong. Sudah pasrah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah merasa mungkin ini hari terakhir beliau hidup, akan tapi Allah berkehendak lain. Ternyata apa? Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api yang merupakan makhluk Allah. Kemudian apa? Setelah itu, setelah api padam, maka Nabi Ibrahim berjalan pulang dan kaumnya pun merasa sangat heran dengan keadaan tersebut. Ya mungkin menurut mereka ini orang luar biasa ya, sangat sakti gitu dan seterusnya. Maka semakin mereka tidak berani mendolimi Nabi Ibrahim. Akan tapi tidak sampai ke situ, ternyata mereka tetap berbuat zalim kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim rela hijrah dari daerahnya tersebut. Nabi Ibrahim rela hijrah lain. Makanya sangat pantas Nabi Ibrahim dijadikan qudwah bagi manusia. Di antaranya apa? Karena kokohnya tauhid yang ada pada jiwa Nabi Ibrahim. Maka disebutkan Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan. Beliau sangat lurus akidahnya. Hanifan itu tidak cenderung atau tidak condong kepada kesyirikan. Akidahnya lurus, walam yakum minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim tidak termasuk di antara orang-orang yang berbuat syirik. Nah ini. Jadi barang siapa merealisasikan tauhid dengan sebenarnya, pasti dia akan masuk surga tanpa hisab. Di antara contohnya adalah apa? Tauhid yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, yang sehingga dengan tauhid tersebut akan merubah perilakunya seluruhnya. Beliau menjadi qanitan lillah, sangat rajin ibadah. Setiap waktunya dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan lisannya, dengan hatinya, dengan perbuatannya. Lain, ini Nabi Ibrahim merupakan qudwah hasanah bagi manusia. Dan orang yang mengikuti jejak Nabi Ibrahim niscaya tidak akan masuk neraka sama sekali. Dan bisa jadi di akhirat kelak akan masuk surga tanpa melalui proses hisab. Dan hisab tentunya berat. Hisab itu berat. Semua perbuatan manusia akan dihitung. Semua hartanya akan dihitung. Setiap waktunya akan dihitung. Setiap detiknya, setiap menitnya, setiap harinya itu dihitung. Perkataannya, perkataan baik atau buruk dan seterusnya. Perbuatannya, perbuatan baik atau buruk. Semuanya dihisab. Dan keutamaan orang yang mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya berarti tanpa melakukan kesyirikan sama sekali. Di antara hasilnya yang akan dipetik, dia akan masuk surga tanpa hisab. Dan ini luar biasa. Perkara yang sangat luar biasa. Yang mana nanti di akhirat hisab itu tentunya apa? Berat bagi manusia. Kemudian selanjutnya penulis mencantumkan hadis dari Husain bin Abdurrahman, yang mana dia berkata, saya pernah di Sa'id bin Jubair. Kemudian dia berkata, ayyukum ra'al kaukab alladhi inqaddal barihah. Siapakah di antara kalian yang semalam melihat bintang jatuh? Maka Husain bin Abdurrahman beliau mengatakan, aku. Kemudian dia mengatakan, sumakultu amma inni lam akun fi sholatin. Akan tapi apa? Aku waktu itu tidak sedang sholat.
Jadi apa? Maksud dari perkataan Husain di sini, beliau tidak sedang pengen menyatakan sesuatu yang tidak dia lakukan. Para ulama mengatakan kebiasaan orang dahulu itu di malam hari, kenapa sampai melihat bintang yang jatuh? Karena mungkin atapnya tidak sebagaimana atap rumah-rumah kita. Atapnya dari pelepah kurma. Maka ketika malam hari berada di rumahnya masih bisa melihat bintang jatuh. Dan biasanya orang yang melihat bintang jatuh di malam hari berarti dia dalam kondisi tidak sedang tidur. Dan kebiasaan orang dahulu malam harinya ketika tidak tidur bukan untuk nonton bola dan seterusnya, akan tapi apa? Sedang beribadah, sedang sholat. Makanya Husain bin Abdurrahman beliau tidak ingin mendapatkan pujian dari apa yang tidak dia lakukan. Dia mengatakan, ama ini lam akun fi sholat. Aku tidak sedang sholat waktu itu ketika melihat bintang jatuh. Dan ini dalam rangka menjaga hatinya. Kalaupun dia sedang sholat, mungkin dia berusaha menutupi amal ibadah tersebut dengan mengatakan ini dan itu, supaya tidak mengesankan beliau termasuk di antara ahli ibadah. Karena sebagian orang terkadang ibadahnya pengen dipuji oleh orang lain. Terkadang malah dia pengen mendapatkan pujian dari apa yang tidak dia lakukan. Nah ini tentunya merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan keikhlasan. Jadi ikhlas itu tidak mudah. Ikhlas tidak mudah. Terkadang zaman sekarang mungkin ya bikin konten-konten yang menunjukkan sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah kemudian divideokan, dimasukkan ke YouTube. Sering bikin konten tersebut. Seolah-olah dia ini orang yang dermawan, padahal dia sedang mencari uang dari kontennya. Dia modal sedekah sekian juta, tapi mengharapkan keuntungan sekian ratus juta, dan seterusnya. Maka tentunya ini sangat bertahan dengan dengan tauhid, yang mana ibadah mesti dilakukan dengan ikhlas. Kemudian setelah itu Husain bin Abdurrahman beliau mengatakan, walakini ludhiftu, akan tapi aku waktu itu terbangun karena disengat binatang, mungkin kala jengking. Akhirnya menjadikan beliau itu tidak tidur dan melihat bintang jatuh. Kemudian dia ditanya, fama sonata, kemudian apa yang kamu lakukan setelah itu? Maka Husain bin Abdurrahman mengatakan, irtaqaitu, aku meruqyah diriku sendiri. Kemudian ditanya lagi, fama hamalaka ala dalik, apa yang menjadikan alasan kamu meruqyah ketika disengat? Pengobatan zaman dahulu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sakit maka mereka berusaha meruqyah dirinya. Dan sakit di sini bisa sakit karena virus, karena penyakit dan seterusnya, juga bisa karena disengat binatang. Maka mereka pun meruqyah dirinya. Kemudian dia mengatakan alasannya, dia melakukan itu karena hadis yang didengarnya dari Asy-Sya'bi. Kemudian Sa'id bin Jubair bertanya lagi, apa yang disampaikan oleh Asy-Sya'bi? Maka dia mengatakan, hadatsana an Buraidah bin al-Husayb annahu qala la ruqyata illa min ainin aw hummah. Maksudnya telah meriwayatkan kepada kami dari Buraidah bin al-Husayb, dia berkata, la ruqyata illa min ainin aw hummah, tidak ada ruqyah melainkan karena dari ain dan dari penyakit demam. Artinya Dia mengkiaskan bahwasanya penyakit-penyakit itu hakikatnya bisa disembuhkan dengan ruqyah. Dan ruqyah bisa menjadi pengobatan untuk ain. Ain itu pandangan mata hasad, bisa juga pandangan mata kekaguman.
Orang saking kagumnya bisa menjadikan orang yang dikagumi itu sakit ketika melihat terus. Kemudian orang bisa karena hasad, dia melihat kepada orang yang dihasati tersebut dengan panah hasad, bisa menjadikan orang yang dihasati tersebut sakit. Dan ini namanya penyakit ain yang disebabkan oleh pandangan mata. Maka bisa disembuhkan dengan diruqyah. Dan begitu juga apa? Sakit dari disebabkan yang lainnya. Tidak cuma dari ain saja, tapi di antara apa? Dari sengatan binatang buas. Kemudian apa? Husain bin Abdurrahman ini beliau pun meruqyahnya. Dan Sa'id bin Jubair mengatakan qad ahsana manintaha ila masami'a. Sungguh baik sekali apa yang engkau lakukan. Intinya apa? Engkau mengamalkan apa yang engkau dengar. Sungguh baik sekali orang yang mengamalkan apa yang didengar dari hadis tersebut. Yaitu apa? Melakukan ruqyah. Kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan akan tapi Ibnu Abbas telah melewatkan kepadaku dari Nabi SAW bahwasanya Nabi bersabda, "Uridat alayya al-umam," ditampakkan kepadaku umat-umat, "Fara'aitu nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu." Kemudian aku melihat ada seorang nabi bersamanya cuma segelintir orang, ya. Tidak sampai di atas 10. Artinya ada nabi yang pengikutnya sangat sedikit. Wa nabi wa ma'ahu ar-rajul wa rajulan. Dan aku melihat ada seorang nabi yang pengikutnya cuma seorang atau 2 orang. Ini nabi. Kemudian wa nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Dan ada seorang nabi tidak memiliki pengikut sama sekali. Itrufi ali sawadun adim. Kemudian ditambahkan kepadaku sekelompok umat yang besar. Fadlantu annahum ummati. Dan aku kira itu adalah umatku. Kemudian faqilali dikatakan kepadaku hada Musa wa qaumuhu. Ini adalah Musa dan umatnya. Jadi dari hadis ini bisa diambil pelajaran misalnya umat terbesar yang mengikuti para nabi di antara adalah umatnya Nabi Musa. Kemudian fanadartu fa idza sawadun adim. Kemudian aku melihat lagi ternyata ada umat yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Faqilali kemudian dikatakan kepadaku, kepada Nabi Muhammad SAW maksudnya, hadi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulul jannah bi ghairi hisab wala adab. Ini adalah umat kamu dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Lain. Kemudian para sahabat setelah mendengar itu mereka pun apa? Mereka pada berbincang-bincang karena Nabi SAW sumanahato fatakhala mansilahu. Setelah menyampaikan itu, Nabi berdiri dan masuk ke rumahnya. Maka para sahabat mereka begadang ngobrolin siapakah orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jumlah mereka adalah 70.000. Nah ini begadangnya para sahabat. Bukan ngobrolin bola, bukan ngobrolin yang macam-macam, akan tapi ngobrolin ilmu. Kira-kira siapakah mereka? Mereka ada yang mengatakan barangkali mereka adalah para sahabat dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan mereka adalah orang yang terlahir di atas Islam dan tidak berbuat syirik sama sekali sampai matinya, dan seterusnya. Maka apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun keluar menemui mereka dan mereka mengkhabarkan apa yang mereka bincangkan. Kemudian Nabi mengatakan humul ladina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Wala yaktawun, dan tidak minta dikain. Wala tatayyarun, mereka tidak melakukan tatayyur. Tidak mengundi nasibnya dengan menerbangkan burung. Wala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang yang sangat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain. Jadi di antara pelajarannya, orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Ta'ala adalah orang yang memiliki tawakal yang tinggi. Sehingga apa? Mereka tidak minta diruqyah. Bukan berarti meruqyah diri itu dilarang.
Para ulama mengatakan meruqyah diri itu diperbolehkan. Sebagaimana apa yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi juga pernah diruqyah oleh malaikat Jibril. Tapi Nabi tidak memintanya. Yang jadi permasalahan di sini adalah apa? Minta diruqyah. Bagusnya apa? Tidak minta diruqyah. Ini menunjukkan ketergantungan hatinya kuat kepada hanya kepada Allah SWT, tidak kepada selainnya. Dia tidak minta diruqyah, kemudian tidak minta dikai. Pengobatan kai itu pengobatan dengan besi panas. Jadi ketika ada luka, ada bisul misalkan, disunut dengan besi panas. Wallahu alam, ini pengobatan yang dibenci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak minta dikai. Artinya sebenarnya kalau darurat boleh dikai, tapi berusaha tidak minta kepada orang lain supaya dikai. Artinya kalau sakit berusaha untuk apa? Berusaha untuk menyembuhkannya diantara dengan berdoa, kemudian dengan meruqyah diri sendiri. Bertawakal kepada Allah itu sangat pantas untuk didahulukan daripada kemudian ujuk-ujuk langsung bergantung kepada dokter, bergantung kepada obat dan seterusnya. Kemudian tidak melakukan tatayur, tidak mengundi nasib. Tatayur dari kata-kata tatayur maksudnya apa? Mengundi nasib dengan burung. Ini kebiasaan orang Arab jahiliyah dahulu. Ketika dia mau safar, misalkan wallahu alam safarnya ke selatan, dia menerbangkan burung ke atas. Kalau terbangnya ke selatan, dia akan melanjutkan perjalanan. Niatnya dibulatkan lagi. Jadi untuk melakukan safar. Ketika diterbangkan, kemudian burungnya terbangnya ke utara, maka ini alamat menurut mereka alamat tidak baik. Akhirnya apa? Mereka mengurungkan safarnya. Ini tatayur. Dan orang-orang yang mentauhidkan Allah adalah mereka yang sangat memiliki tawakal tinggi atau memiliki tawakal yang sangat tinggi. Ini ciri-ciri orang yang benar-benar mentauhidkan Allah SWT. Dan mereka layak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kalau sudah tanpa hisab berarti otomatis tanpa azab. Karena di sana nanti di akhirat ada yang dihisab kemudian diadab. Setelah dihisab layak untuk diadab terlebih dahulu. Dan orang yang dihisab kemudian tidak diadab langsung masuk surga adalah mereka orang-orang pilihan. Ahli tauhid yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lain. Dan hisab juga ada yang hisabnya berat, ada yang hisabnya ringan. Ada yang hisabnya ringan, ditanya sedikit tentang sebagian dosa-dosanya, kemudian setelah itu tidak dibongkar semua kesalahannya, dimaafkan oleh Allah SWT. Para ulama mengatakan inilah hisab yang mudah. Orang yang seperti itu tidak akan diadab diantaranya, tidak akan masuk dalam neraka ketika hisabnya dengan hisab yang mudah. Yang berat itu ketika hisabnya hisab berat, mendetail, didiktekan semua kesalahannya. Itu ciri-ciri bakalan masuk neraka. Lain. Jadi ketika tidak dihisab otomatis tidak akan diadab. Maka ketika itu ada sahabat yang bernama Uqasyah bin Muhsan. Dia berdiri dan meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum." Wahai Rasul, jadikanlah dan berdoa kepada Allah supaya Allah menjadikan aku termasuk di antara orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka kata Nabi SAW, anta minhum, engkau termasuk salah satu dari mereka. Ini Uqasyah bin Muhsan. Ini keutamaan sahabat Nabi dari sahabat yang bernama Uqasyah bin Muhsan. Jadi ini pasti Uqasyah bin Muhsan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Karena Nabi mengatakan anta minhum, engkau termasuk salah satu dari mereka. Ini kabar gembira bagi Uqasyah bin Muhsan. Kemudian berdiri orang lain dengan mengatakan ud'u Allah an yaj'alani minhum. Wahai Nabi, mintalah kepada Allah agar aku termasuk di antara orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Maka kata Nabi, sabaqaka biha Uqasyah. Engkau telah didahului oleh Uqasyah.
Para ulama mengatakan bisa jadi sahabat ini, dan tidak disebutkan namanya, tidak termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Atau bisa jadi dia termasuk, tapi Nabi pengen menutup celah orang lain untuk meminta semuanya kepada Nabi, supaya apa? Dimintakan doa agar termasuk di antara orang-orang yang tidak masuk surga tanpa hisab. Wallahu sahabat ini apakah termasuk di antara yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, atau bukan? Nah, ini menjadi rahasia tersendiri. Akan tapi tentunya ada hikmahnya tersendiri. Dan dari sini ada pelajaran bahwasanya apa? Orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab adalah mereka yang memiliki tauhid yang kuat. Mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya tanpa mencampurinya dengan kesyirikan. Dan di antara keduanya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Seperti ini di antara yang bisa kita pelajari pada pagi ini, yaitu barang siapa yang merealisasikan tauhid dengan sebenarnya pasti akan masuk surga tanpa hisab. Dan keduanya tidak adalah Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikuti mereka atau mengikuti Nabi Ibrahim dengan baik. Inilah di antara keutamaan besar dari tauhid. Dan tauhid akan sangat mengaruhi amal ibadah yang lainnya. Barang siapa beribadah tanpa dibarengi dengan mentauhidkan Allah, maka bisa dipastikan amal ibadahnya tidak diterima. Di sana ada syirik, syirik kecil, ada syirik besar. Syirik kecil saja akan menghapuskan pahala suatu ibadah. Ketika orang ibadah tidak ikhlas, ada sum'ah, ada riya, maka ibadah yang dikerjakannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai melakukan syirik besar, seperti menyembah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Maka apa? Semua kebaikannya terhapus. Semua kebaikannya terhapus, semua amal ibadahnya terhapus. Maka perkara tauhid merupakan perkara yang harus benar-benar kita perhatikan agar selamat dunia dan akhirat, agar lelahnya tidak sia-sia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya sehingga menjadikan kita ahli tauhid sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kita dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.